Shalom adik-adik. Wah, akhirnya ya kita ketemu lagi di hari Jumat ini. Kita bisa saat teduh bersama-sama. Yuk sama-sama kita datang ke Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Yuk sama-sama kita pejamkan mata kita menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh tak terselami pikiranmu ya Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Kau tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, dan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah dan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari tinggikan Dia, sembah
tiada yang lain selain Engkau. Kami tinggikan Engkau di hidup kami, Kau yang berdaulat sampai selamanya. Ku sembah Engkau. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, hanya Kau, Kau tetap Allah. Hanya Kau Tuhan Allah di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Allah satu-satunya ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat segala hal yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab Tuhan, tapi kami mau mendengarkan suara-Mu, apa yang jadi pesan-Mu untuk setiap dari kami Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus, ubahkan kami semakin hari seperti Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Yuk kita buka ya Alkitab kita hari ini di 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama, pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Ayat 4, istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya. Sebab anak itu sedang sakit, begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara ia melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah hai istri Yerobeam, mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu." Ayat 7, pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 8, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan.
sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Oke, amin. Jadi di ceritanya ini Raja Yerobeam itu siapa sih? Kalau Raja Daud kita sering dengar ya, Raja Yerobeam ini siapa, tapi ternyata Yerobeam ini bukan berasal dari keturunan raja. Jadi pada saat dia diangkat menjadi raja, dikatakan di ayat 7 itu Tuhan yang mengangkat dia, memberikan dia posisi sebagai seorang raja atas Israel pada saat itu. Tapi yang sedih ya, kalau kita baca tadi di ayat yang 9 itu, ia melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Berarti lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Dan membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga menimbulkan sakit hatiku. Sakit hatinya Tuhan. Ternyata Tuhan sakit hati karena ia menyembah Allah lain. Dia buat patung-patung lain. Demikian pula dengan kita, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Kak, tapi aku cuma menyembah Tuhan Yesus. Aku doanya cuma sama Tuhan Yesus. Aku kan gak punya Allah lain. Yes, mungkin zaman sekarang ya kita nggak nyembah patung-patung atau kita berdoa ya memang sama Tuhan Yesus. Tapi waktu kata-kata ada jangan ada Allah lain daripada kita, itu artinya jangan sampai ada sesuatu yang membuat hati kita itu bergeser. Ada sesuatu yang lebih membuat kita tuh lebih mengutamakan yang lain daripada mengutamakan Tuhan. Itu pun adalah Allah lain. Contohnya begini, kalau misalnya kita sudah set time nih, kita setiap jam 9 malam kita mau saat teduh, kita mau doa dulu, kita mau baca Alkitab, baca firman, menyembah Tuhan. Terus jam 10 kita tidur atau setelah doa kita tidur gitu ya. Terus kita sebelumnya keasikan main, wah waktu main game, ya kalah. Terus habis gitu kita lihat jamnya, oh masih jam 9, masih ada waktu 1 game lagi deh. Mainan lagi, kita main game lagi. Lalu tanpa terasa waktu sudah jalan, udah sampai 9:30, sudah sampai jam 10. Terus baru kita sadar, wah sudah jam segini. Udah kita taruh, oke aku mau doa. Waktu kita doa langsung ngantuk, sudah mau tidur. Harusnya jam 9 kita doa, kita lebih mengutamakan main game. Atau kita lebih mengutamakan nonton YouTube, atau nonton movie, atau nonton apapun. Sehingga akhirnya waktu yang kita harusnya habiskan bersama Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan, kita gantikan dengan yang lain. Pada saat itulah hati Tuhan itu sedih. Kita sudah menyakiti hatinya Tuhan. Sama kayak pernah gak kita lihat papa atau mamanya kita menangis. Kakak pernah ngeliat mamanya kakak itu nangis gitu ya. Terus apa perasaannya kita gimana? Sedih banget waktu ngelihat mama nangis itu, pengen rasanya bisa berbagi sakitnya gitu ya. Tapi nggak bisa, cuma yang ngerasa sedih gitu. Sama kalau kita itu cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, kita itu nggak mau nyakiti hatinya Tuhan. Mungkin kita memang nggak menyembah Allah lain dalam hal bentuk-bentuk patung gitu. Tapi apakah kita terkadang sering menggantikan waktu kita sama Tuhan dengan hal yang lain? Terkadang ya, bahkan teman pun bisa menggantikan Tuhan loh. Enggak kok Kak, aku kan doanya tetap sama Tuhan, enggak sama teman. Tapi kalau pada saat kita pernah enggak kita merasa, aku ini punya best friend, punya teman dekat, aku ini setiap hari harus chatting atau harus telepon sama my best friend ini. Kalau enggak di sekolah, pokoknya harus ngobrol sama orang ini. Kita enggak mau miss one moment untuk ngobrol sama teman kita. Tapi kadang waktu kita mau doa sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan, ya hari ini skip deh, besok aja. Besok aja. Berarti di saat itu teman kita itu lebih penting daripada Tuhan. Buktinya kita lebih mengutamakan yang itu. Kalau skip sama Tuhan gak apa-apa, kompromi deh. Pada saat itu hati Tuhan sedih. Yerobeam ini setelah itu menimbulkan sakit hati Tuhan dan Tuhan menurunkannya jadi raja. Bukan karena kita itu takut dihukum gitu. Bukan karena kita itu cari Tuhan, doa sama Tuhan. Karena takut gak dapat nilai bagus, takut gak diberkati Tuhan. Bukan. Karena simply kita gak mau menyedihkan hatinya Tuhan.
Sama kayak kita lihat mama atau papanya kita nangis, kita gak mau kan? Sama juga kita gak mau nyakiti hati Tuhan. Mari kita itu awali hari kita dengan say hi sama Tuhan Yesus. Doa sama Tuhan Yesus. Dan bukan cuma kewajiban, di akhir pun juga kita bersyukur sama Tuhan. Di akhir sebelum kita tidur, doa sama Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan hari ini. Pada saat itu kita menyenangkan hati Tuhan, kita bangun hubungan sama Tuhan. Yuk hari ini kita sama-sama ambil komitmen itu, kita nyanyikan lagu ini ya. Jesus, I love you. Yes. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan, maafkan kami kalau seringkali kami menggantikan waktu-waktu kami bersamamu dengan hal-hal yang lain Tuhan. Mulai hari ini kami mau ambil komitmen Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mau mengutamakan Engkau yang nomor satu di hati kami Tuhan. Biarkan setiap kali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, bukan menyisakan waktu kami, tapi kami benar-benar Tuhan mau datang kepadamu setiap hari Tuhan, mengutamakan Engkau yang nomor satu di hati kami. Kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Bantu kami ya Roh Kudus untuk membagi waktu kami, untuk mengatur prioritas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salah satu cara supaya kita bisa menjaga hati, supaya nggak ada hal yang lain menggantikan Tuhan, itu masuk dalam komunitas yang benar. Kita ada nih komunitas yang asik, yang seru, dan juga benar juga. Ada firman Tuhan yang dibagikan, bisa saling membangun dan saling mendoakan. Namanya CG Kids, untuk usia kalian semua. Kalau kalian mau, bisa daftar dengan klik link di bawah ini loh. Di bawah video ini ada link daftar CG Kids. Oh iya, kita juga rindu untuk mendoakan kalian semua. Di bawah ini juga ada link permohonan doa. Bisa klik juga dan tulis kalian mau didoakan apa. Oke deh, kita ketemu lagi di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun.
Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.